Di setiap bangsa, di setiap daerah selalu ada warisan yang tak tertulis, namun hidup di tengah masyarakat. Sastra lisan itulah namanya. Sastra lisan tumbuh bukan dari tinta, melainkan dari ingatan dan pengalaman yang diwariskan secara turun-menurun. Di tanah Madura yang berakar kuat pada budaya dan spiritual, ada kisah yang tak hanya diceritakan, tapi dijalani, diwarisi, dan dimuliakan. Selamat datang di Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumeneb. Tak jauh dari pusat kota, hanya sekitar 3 km ke arah barat, tersembunyi sebuah tradisi tua yang masih hidup hingga kini. Di balik rimbunnya pohon kesambi dan asam, berdiri sebuah tempat sakral yang disebut Pujuk Tamoni. Konon menurut Nyonya Seti, juru kunci turunan Agung Paregi yang ke-11, ada suami istri yang bernama Abdul Gofar dan Sofiatul. Mereka lama tidak dikaruniai seorang anak. Suami istri itu berziarah ke makam Agung Paregi dan bernazar jika dikaruniai seorang anak, suami istri ini akan menggantung tamoninya atau bisa disebut dengan ari-ari di batang pohon kesambi dan asam dekat Artaparegi. Setelah beberapa bulan kemudian, wanita ini hamil dan tamoninya atau ari-arinya digantung di batang pohon kesambi dan asam dekat Artaparegi dengan iringan doa dan harapan kepada anaknya. Dari sinilah asal mula tradisi masyarakat Madura menggantung tamoni atau ari-ari di batang pohon dekat Artaparegi yang masih berlangsung pada saat ini. Tidak sulit dalam proses ritual persembahan tumbal ari-ari bayi tersebut. Mereka hanya menggantungkan ari-ari yang sudah terbungkus dengan plastik atau dengan tempat lain seperti polok yang dinilai aman di sebelah barat bangunan berukuran 6 x 4 meter. Dalam bangunan itu merupakan makam sesepuh desa yang meninggal ratusan tahun lalu. Selain mempersembahkan ari-ari bayi, mereka juga membawa jajanan pasar warna 7 dan membawa beras, gula, dan biji kopi. Ketujuh jajanan pasar itu ikut dipersembahkan pada Pujuk Tamoni, sedangkan beras dan lainnya diberikan pada keturunan Pujuk Tamoni. Tradisi menggantung tamoni bukan sekedar ritual, namun adalah bentuk sastra lisan yang hidup, yang bicara lewat tindakan bukan hanya kata-kata. Pujuk Tamoni menjadi saksi dari harapan-harapan yang dipanjatkan dalam sunyi, dari keyakinan yang tak pernah usang dimakan zaman. Inilah kekayaan budaya bangsa, sastra lisan yang tidak hanya didengar, tetapi dirasakan, dijaga, dan dimuliakan. Karena selama masih ada yang percaya, selama masih ada yang menuturkan, sastra lisan akan terus hidup di hati masyarakat, di tanah leluhur, dan di tempat suci yang disebut Pujuk Tamoni. Demikian kisah dan makna dalam tradisi Pujuk Tamoni sebagai bagian dari kekayaan sastra lisan masyarakat Madura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dari Madura untuk Indonesia.